konferensi pers ataupun juga pemberian keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan melakukan prosesi flag off one way nasional di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita menunggu nantinya prosesi secara seremonial flag off one way untuk antisipasi kemacetan puncak arus balik. Sebelumnya, saudara, diberlakukan one way lokal dari gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah menuju gerbang tol Pejagan Brebes, dan tentunya untuk mengantisipasi adanya kemacetan, gerbang tol Kalikangkung membuka 11 gardu tol untuk menjadi langkah antisipatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan ketika mengantre untuk melewati gerbang tol. Dan sebelumnya one way lokal yang diberlakukan ini juga sempat diperpanjang sampai di gerbang tol Bawen. Tentunya ini untuk memaksimalkan. Persilakan kepada Bapak Kapolri, Bapak Menhub dan Bapak Menkes untuk persiapan memegang bendera start dan persiapan untuk flag off. Baik, mohon izin. Selanjutnya bagaimana untuk persiapan flag off pembukaan rekayasa arus balik one way Kalikangkung sampai dengan Cikampek. Mohon izin kami bantu hitung mundur. 3, 2, 1. Pembukaan rekayasa arus balik one way dari Kalikangkung sampai dengan Cikampek dimulai. Kepada seluruh pengendara kami himbau untuk tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Semoga selamat sampai tujuan. Sudah. Yaitu tadi saudara prosesi flag off pembukaan one way nasional untuk mengantisipasi tentunya puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi hari ini sudah berlangsung beberapa saat yang lalu. Tadi langsung dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tadi kendaraan yang saat ini Anda saksikan sudah melintas, ini sempat ditahan terlebih dahulu untuk prosesi flag off, dan barulah saat ini para kendaraan ini bisa melintas melewati gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah untuk menuju ke arah Jakarta. Saat ini situasinya saudara terlihat relatif ramai dengan kendaraan maupun juga pemudik tentunya yang mengarah dari arah Semarang, Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Hari ini saudara diprediksi akan menjadi puncak arus balik atau pada hari ini 6 April 2025. One way nasional dari gerbang tol Kalikangkung ini sebelumnya saudara diketahui juga sempat dilakukan adanya pemberlakuan one way lokal dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Pejagan di Brebes. Kita simak sebentar lagi saudara, sesaat lagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memberikan keterangan. Untuk yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Dirut Jasa Marga, Sarja, rekan-rekan debat utama, Kapolda, Gubernur, Pak Pangdam, seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan kegiatan flag off untuk kegiatan one way nasional. Kegiatan one way nasional setelah kita melaksanakan evaluasi bersama antara tim dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan jajaran lalu lintas. Berdasarkan hasil traffic counting yang kita ikuti,
mulai dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, karena memang sudah melebihi rata-rata yang kemudian kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya, dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, dari DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan karena kita siapkan jalur, sehingga kita harapkan baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa berjalan. Dan tentunya kegiatan one way ini akan terus kita ikuti dinamikanya di lapangan, dan harapan kita pemudik tetap hati-hati karena kita mengharapkan mereka bisa sampai di Jakarta ataupun sampai di tempat tujuan dengan aman dan dengan selamat. Dan alhamdulillah jumlah laka tahun ini jumlahnya berkurang. Nanti akan secara khusus dijelaskan oleh Dirut Jasa Marga atau Pak Menhub, dan tentunya kita harapkan jumlah tersebut bisa bertahan sehingga pelaksanaan mudik dan balik tahun ini betul-betul bisa dirasakan aman dan nyaman bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Boleh? Yang buat Kapolda disisain dulu yang mana? Jangan ini. Baik, jadi seperti kita sampaikan bahwa kita akan memantau nanti di kilometer 70 terkait dengan bagaimana traffic counting itu akan membaca. Tentunya apabila kemudian turun di bawah rata-rata, di bawah 8.000-9.000 ya, kita akan melakukan one way lokal, itu bisa kita lakukan, atau kontraflow. Namun kalau kemudian ternyata memang secara hitungan angkanya masih tinggi, tentunya one way-nya tetap akan kita berlakukan. Namun yang pasti kami akan mensosialisasikan terlebih dahulu terkait dengan perubahan-perubahan rekayasa yang ada beberapa jam sebelumnya, minimal 3 jam, sehingga kemudian ini segera bisa diinformasikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan balik, sehingga kemudian bisa mempersiapkan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Dan tentunya kita mohon bantuan dari teman-teman media untuk ikut membantu menginformasikan kepada masyarakat. Mungkin itu sebagai tambahan. Ya, justru salah satu yang kita antisipasi adalah pada saat sampai di kilometer 70. Di situ yang nanti menjadi ukuran apakah akan kita ore lagi atau cukup dari kilometer 70 dilanjutkan ke kilometer 36.
Siap. Gantian Pak ya? Iya siap Pak. Gimana tadi? Mohon maaf. Ayo. 50. Jadi kalau arus balik itu sampai tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan Cisumdawu sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Ada lagi? Apa? Jalur arteri. Sejauh jalur arteri masih memadai, masih menampung dan lebih digunakan untuk jalur yang dari arah barat ke timur. Kemudian juga dari jalan tol kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, masih ada jalur kontraflow yang dari Jakarta yang bisa digunakan dari barat ke timur. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kita juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai dengan baik. Demikian. Kalau yang digratiskan, apabila dari arah timur itu bangkitannya cukup tinggi, kemudian kepadatan itu terjadi, maka Cisumdawu akan digunakan untuk sebagai jalur alternatif, di mana apabila pemudik menggunakan jalur Cisumdawu, maka dari Cisumdawu sampai ke Cipularang itu tolnya akan digratiskan. Demikian. Makasih ya. Cukup. Ya. Mungkin saya tambahkan rekan-rekan, jadi kita tentunya akan memantau. Jadi pada saat nanti kemudian memang kita hitung bahwa perlu ada pemecahan, maka kita akan atur di KM 162 untuk yang akan mengarah ke Cisumdawu. Kemudian terkait dengan masalah arus balik dan juga masyarakat, berapa jam sebaiknya mereka mengemudi, dan sisanya tentunya di luar jam tersebut kita minta untuk istirahat di rest area ya. Tentunya ini menjadi penting sehingga kemudian kita betul-betul bisa memastikan bahwa masyarakat yang kembali dalam kondisi tetap prima untuk mengendarai kendaraan, karena kita ingin semuanya bisa selamat. Mungkin Pak Menteri Kesehatan bisa dijelaskan berapa lama yang pas. Jadi terima kasih teman-teman. Masalah kesehatan paling banyak di mudik ini adalah kecelakaan. Ya tadi Pak Dirut, Pak Rifat, kecelakaannya turun berapa persen Pak Rifat? Jadi yang jumlah kecelakaan sampai yang meninggal turun jauh ya. Jumlah kecelakaan turun 12%, tapi yang luar biasa adalah jumlah korban yang fatalitas itu turun 88%. 88%. Nah, supaya menghindari yang di tol ya, supaya menghindari supaya kecelakaan itu nggak terjadi, setiap 4 jam mesti istirahat 15 sampai 30 menit. Karena biasanya habis 4 jam kita fatigue. Ya. Masalah kecelakaan, masalah pengemudinya kan biasanya, supaya pengemudinya bisa seger lagi, bisa waspada lagi, bisa kembali lagi. Dan saya tadi diupdate, saya sendiri orang kesehatan tapi kagum nih sama Pak Kakor Lantas, sama Pak Kapolri, sama Pak Menhub. Jadi jalur ini sekarang bikin penuh. Kalau macet nanti di kilometer 76 udah ada alternatif tuh, dibuang ke Japex 2 ya. Nanti 2 jalur katanya itu digratisin tuh, katanya digratisin, masuknya lagi di 34 ya, di daerah Mekarta itu. Kalau itu macet lagi bisa dibuang juga di 100 berapa itu Cisumdawu, walaupun sekarang nggak dipakai ya, itu masuknya juga nanti di 34. Jadi jalur-jalur alternatif pemecahannya sudah disiapkan 2 lapis oleh teman-teman di Kapolri. Saya rasa harusnya itu bisa mengurai dan pengemudinya bisa lebih tenang
Dan jangan lupa itu tadi sampaikan 4 jam 5 jam mesti istirahat 15 sampai 30 menit supaya nggak fatigue dan tetap waspada. Terima kasih dan sehat selalu ya teman-teman. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Bapak.